Ada Mangsa Lebih, Ketua Yayasan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo yang hadir di tengah-tengah kita semua, luar biasa. Ini diapit kami di sebelah kiri ini dokter, insya Allah akan mengamati apakah ada COVID di sekitar kita. Dokter Hakim luar biasa. Jadi anak bisik-bisik kami sama beliau, masih tak kandung COVID ini, masih. Tapi insya Allah mudah-mudahan segera berlari dari negeri yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketua YLKI Sumatera Selatan Kakak Taufik Husni, yang alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan beliau. Selama ini nyengok baliho ini besar-besar di simpang DM ya, di mana-mana alhamdulillah beliau hadir. Kalau ada masalah-masalah tentang konsumen lapor sama beliau ya. Tentang konsumen tentang Ustadz akan masalah aman misalnya ya. Insyaallah kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Sahabat kami Ustaz Mas Baru Rozi yang hadir di tengah-tengah kita semua, doakan beliau sehat walafiat. Maula Pak Panglima yang hadir di tengah-tengah kita semua, Ketua Musola, seluruh salam beserta segenap seluruh jajaran semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola yang hadir, insyaallah tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa semua orang-orang tua kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qari kita Ustaz Luqmanul Hakim. Aku dah tahu ngapalah dia baca surah Al-Mulk malam ini. Malam hati ini antara dua ini. Apa nak ingat ke kita tentang kematian, apa nak nyuruh cerita tentang Rasulullah meninggal dunia. Iya, ada kan juga ngapus surah Al-Mulk jika dibaca beliau ni. Jadi itu kode. Ya. Kode mungkin beliau minta ceritakan kembali tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Insyaallah, karena memang di dalamnya terkandung begitu banyak hikmah dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Batani yang jadi wasilah sampainya saya di musola ini atas izin Allah yang semula jadwalnya tanggal 30, karena beliau minta jadwalnya sudah penuh, yang kosong tanggal 30 November katanya. Ya sudah Ustaz, jadilah 30 November sudah. Terima kasih. Anak jadwali malam ini anak harus di Banyuasin. Elang sepekan kemarin anak di WA tidak dapat izin. Jadwalannya di luar kota batalkan banyak karena tidak dapat izin keramaian karena COVID. Ada anak harus ngisi di Masjid Agung Pagar Alam, batal, bahkan 2 kali sudah batal karena COVID. Ya. Akhirnya anak tawarkan, ini kalau ada kira-kira maju, kita jadwalnya kita maju ke malam ini. Jadi Ustaz jemaah gala, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim di musola yang luar biasa. Kata mancing kita tadi 1821. Berarti sebelum Belanda Indonesia merdeka lah tuh musola yang mulai. Jadi sedikit Belanda dulu sih kita di sini lah terus. Ranking ketemu musola ni, tapi terwujud dari tua ini. Ketika dari kayu-kayunya, dari papan-papannya, ayas-ayasannya, pecahnya, ayasan lama kalau ini. Jangan menikah gue yang kering penyampak ini. Dia kayu ini musola ni jaga gitu. Minta kepala ya tak pengen. Dan kawan semua yang selalu dimuliakan oleh Allah, saudara Rizal ni kawan anak MTS. Jadi anak ni kalau ceramah ada kawan lama, agak payah nak ceramah. Karena dia yang tahu aku kalau minggat sekolah ni. Kalau nguntal kertas dari jendela, ini kawan sekolah ni, anak sekolah di MTS. Ya, saudara Rizal beliau pegawai di notaris. Ya, sudah jangan bongkar-bongkar ke diam-diam masa lalu gitu kan. Kalau minggat dia jadi cak ini, apalagi kita minggat dulu sekolah. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu, para jamaah yang di atas, yang di bawah, mohon maaf. Ada TV tak tahu di bawah? Ada baca dengan awas gaya. Di bawah baca dengan awas gaya. Ada TV. Kati, ada suara be. Terima lah be, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah. Kamu tak baca dengar rayana, tapi kamu baca dengar suara anak. Ya, walaupun sebenarnya sayang rayu agak tidak dijingung. Dan kawan semua yang insya dimuliakan oleh Allah, ini ada Ustaz Amiruddin, ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Jamal, ya. Ini siapa? Ustaz apa itu? Oh, di bocor ini Ustaz Taufik Asnuri, ya.
Itu gue jengok setiap peringatan Maulid, jadi bagus dokumentasinya. Jangan lupa ada yang kosong bawah itu, bawah satu isi gambaran itu. Awas menanam balik ke sini dah kata. Tak adil berarti pengurus musolanya. Itu pas lah, tempatnya ada yang kosong tuh bawah itu. Ya. Duit bingkai minta dari dokter hakim. Cucinya bagus-bagus foto itu. Terus terang kan bajuannya hari ini baru dia hari ini. Harus dibeli nyonya baju ini ya. Anak pakai malam hari ini, jangan nak bingkai situ. Ya. Jangan ada kamu itu ada kalau no, ya. Bila foto anak itu dah katik taruhlah di situ ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, kawan-kawan para jamaah semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kasih nasihat dikit sekarang ini dunia lagi heboh. Maksud anak macam ini, kita ni kalau bukan gawe kita, kalau bukan urusan kita, misalnya banyak ibu ngomong. Anak bukan dokter, tak usah nak cerita soal COVID, pacaran dokter hakim. Main hari dokter bukan ngomong ke topik. Ada yang dokter nak ngomong ke soal hadis. Iya kan? Akan do usni soal yang lembaga konsumen urusan jual beli. Jadi kita ni kata Rasul kalau sesuatu dipindahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ini ada Habib ceramah, ayat ceramah. Mulai beliau tidak setuju, dibunyi-bunyi kan juga kalau ngomong macam ini. Tes satu. Ada seorang Habib ceramah, Habib Rizik Sihab, Imam Besar Umat Islam menyebutkan sebuah kalimat yang menurut sebagian wong tidak pantas, kurang lemak dengarnya. Aku tak galak nyebutkan itu, lunti kalau tidak salah kita. Yang lain mulai heboh kalau ini Habib tak benar, ini Ustaz tak benar, ini Habib kurang ajar, ini Habib tak sopan. Yang ngomong kencing lagi belum lurus. Rukun sholat lagi dah hafal. Kemayang lagi bolong-bolong, bangun subuh lagi kesiangan, nak komentari ceramah Habib Rizik. Beliau itu Imam Besar Umat Islam, tidak mungkin beliau ngomong kalau tidak beliau pikirkan terlebih dahulu. Anak memang awalnya sama Pak, anak nonton live secara langsung dan 12 kurang 5 menit Habib Rizik mulai ceramah di Petamburan. 12 kurang 5 menit beliau ceramah, sebelumnya Habib Rafael yang ceramah, baru beliau ceramah. Anak agak berdusta waktu dengar pertama dulu. Waktu Habib ngomong, ada lonte nak Habib, agak berdusta juga, memang agak gub jantung kan, pada gub-gub kan. Tapi setelah kita kaji analisa, benar Pak. Yang dia omongkan Habib itu justru betino itu, dewe yang ngomong dirinya lonte. Ada videonya. Ada dapat video kalau kamu nak tengok. Cuman pakai kacamata hitam, jangan diawasi. Tak kuat kamu ngawasnya tuh serang bayar, apalagi ayah bingsal kamu. Beliau dewe yang ngomong. Katanya saya mantan lonte, saya bukan mantan lonte, saya lonte sampai sekarang. Berarti Habib itu menjelaskan. Sama lah cara misalnya, ada preman yang Ustaz, ya kita kan hanya ngasih identitasnya. Jadi tidak ada yang salah. Nah, maksud anak, sudahlah kita berkomentar urusan itu, bukan bab kita. Ya dah, dan makum kita tidak lebih hebat dari Habib Rizik. Ngapain kita nak mengomentarkan tausiah beliau? Kita biarkan. Beliau sebelum berkata pasti sudah ada dipikirkan oleh beliau. Apalagi sampai nak membenci, jangan. Anda sudah, kalau kamu tidak setuju dengan Habib, tidak senang dengan Habib, tidak usah dikatui, tidak usah diomongi, cukup diam saja tidak. Kenapa? Karena para habaib itu ahlul bait itu keturunan Rasulullah SAW. Kalau kita mengibarkan permusuhan kepada mereka, berarti sama dengan kita mengibarkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Sementara kita ni kalau mati ngaji, nak minta syafaat dengan Rasul dulu. Maka ahlul baitnya, maka habaib keturunannya, anak cucu, nak kamu musuhi. Jadi kalau kita takut sudah ada diam baik, tak usah. Kita ni maaf Bapak Ibu, nak masuk surga karena amal soleh kita jauh. Anak ulangi, nak masuk surga karena amal soleh kita jauh. Ngapa kau mau jauh? Kata Rasul, umur umatku ini baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ini kata Rasulullah antara 60 70. Itulah yang paling laris itu 63, 65, itu yang paling laris. Biasa ya kalau ada yang 62 jangan lebih besar. Aja turun bolok dari musola ni bahan deben. Artinya 60, 70. Dia orang meninggal 65, 62, 67, 68. Itu yang paling banyak. Ada juga yang muda-muda jarang tapi
Rata-rata umurnya macam itu. Apalagi ada penyakit COVID ini. Kena penyakit bawaan, masuk COVID pula laju. Selesai. Umur 60-70. Sementara umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Allah Adam sampai 1000 tahun. Ashabul Kahfi itu tedoknya 350 tahun. Kalau saya hitung umurnya tedoknya 350 tahun. Nah mereka ini memang benar-benar beribadah niat kepada Allah. Umurnya ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun. Umur kita ini cuma puluh-puluhan. Umur 60 anggaplah mati. Itu pun masuk musola umur 5000. Udah pensiun baru masuk masjid. Tinggallah kamu masjid dulu isinya. Kalau tidak budak muda banyak masalah, wong tua pensiun, itulah isi masjid. Iya Pak Dokter, jarang meningkat dokter hakim di masuk masjid. Ini termasuk langkah luar biasa. Beliau ini tidak pernah absen kalau di Palembang. Bobo berjamaah di masjid agung jarang Pak. Ada budak-budak muda macam ini, takbir khusyuknya di masjid. Allah. Masjid kita mantap budak ini. Kapan kita dekati air? Iya Ustaz, banyak nih masalah pula. Banyak masalah. Baru ingat dengan masjid. Ada waktu-waktu kita paling rajin Pak masjid. Yalah Ustaz, cara pensiun. Nak berkebun nak kate, nak jualan nak baca jualan daripada kate gawe lemak ke masjid. Daripada kate gawe lemak ke masjid. Mangko kita nak masuk surga karena amal ibadah kita. Maaf ya, sulit. Dari mana kita bisa masuk surga? Biridhoillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah, bisa syafaati Rasulin, mendapatkan syafaat dari Rasul. Makanya dengan juriat Rasul baik-baik ya. Jangan berlaku kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang bermakna. Berapa kali Pak ini sudah mengurus ribut di medsos ini. Akhirnya anak sikap-sikap ya. Sudahlah kamu ngomong kita ramah air ya. Sudah usah lah ya. Sudah usah kita bahas. Mendingan kamu aku yang jualan lah. Ya, yang berdagang lah, yang begawi lah, urus diri kita. Jangan seolah-olah kita melebihi makom para ulama dan kiai-kiai kita. Kalau bukan di bidang itu sudah. Tak macam masalah COVID ini. Ribut kemarin yang sholat renggang-renggang Pak, siko kosong siko ini. Tak benar masjid itu, mayang renggang, tak benar ini. Kita tanya kau semayang tak pernah ini? Tidak. Kau semayang ini aku yang semayang itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kawan-kawan semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus ihtiraman dengan juriat Rasul? Karena kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu Maulid Arba'in ana bercerita tentang seorang sahabat yang hobi berkelakar. Ketua musola ngomong, "Pak Ustaz, cerita lagi di mana dengarnya dulu." Karena kita ini kadang kan sebagian kita dengar ustaz-ustaz tuh Ustaz itu ceramah, anak tahu kawin. Ustaz itu nak ngelucu kan. Memang kadang-kadang anak pribadi tersinggung juga kadang. Anak yang tersinggung. Ngaku, Ustaz bisa minta ceramah tak? Ngaku, tanggal sekian tak baca anak dah. Ustaz tak malu lah. Hukum lima anak ustaznya. Banyak ustaz lain ngaku nak aku nian. Lemah Ustaz Ali itu lucu. Ngaku kau. Kata itu lucu. Kadang tersinggung juga anak sebenarnya. Ya kita nih bukan masalah ngelucu. Mana yang Ustaz Taufik itu perawan. Bawaan kan dari perut galak penesan. Inilah pada baca nanti rumah-rumah. Wong kan wong galak penesan, tak usah kan dari hidup mati bedi masih nak penesan. Kau pernah dengar cerita sahabat Rasul meninggal dunia? Rasul nangis, diantar sama Rasul ke kuburan. Begitu mayatnya dikubur di dalam, Rasul ketawa. Sahabat bingung. Ini sahabat, kenapa engkau ketawa ya Rasul? Uji Rasul yang dibawa nih malaikat lagi penesan ini. Jadi waktu Rasul masih tegak, malaikat datang bertanya, "Man buka, ma kita buka." Dijawab oleh yang meninggal ini tadi. Kalau di malaikat tak sopan dan ada Rasulullah di bocor. Malaikat lagi diajaknya penesan kan dia sudah meninggal dulu. Sampai mati dia masih nak penesan, tak baca perawaan. Nah kita selama ini kalau dengar cerita Abu Bakar, cerita Umar, cerita Utsman, ada Pak sahabat Rasul yang ingal-ingal. Kalau bahasa Palembang itu ngingal-ngingal, galak berkelakar, galak jahil. Yang dijahili bukan sahabat, yang dijahili langsung Rasulullah SAW. Namun Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Nuaiman ini sahabat yang memang luar biasa Pak. Apa namanya itu? Penesannya kelewatan kalau bahasa itu. Karena yang dipenesan ini Rasulullah. Kali hari Rasul lagi duduk di Masjid Madinah. Nuaiman ngawak kue banyak yang makanan.
Sayyidina Abu Bakar, Ali, Umar, Utsman makan kue bawaan Nuaiman itu. Lahap kalau. Giliran Rasul sudah kenyang kalau, sahabat sudah kenyang, tukang kue datang, nagih kue tadi. Ya Rasul, mana bayaran kue ini? Nah, ya Rasulullah, Nuaiman belum kau bayar? Belum ya Rasulullah, berkati duit. Jadi apa kami? Kau kata Rasul, aku ngawak kena bayar Rasulullah. Apa kata Rasul? Abu Bakar, Umar, kita sokongan. Akhirnya dalam kitab dijelaskan Rasulullah bersokongan nak bayar tukang kue ini tadi. Yang dibudi ke Rasulullah. Ini Nuaiman gawe ini mabuk bayar Pak minum. Ini Nuaiman gawe ini minum khamar. Sampai sekali hari Sayyidina Umar pernah marah sama Nuaiman. Karena kedapatan Nuaiman masih minum, padahal dia berjanji dengan Rasulullah tidak lagi meminum khamar. Sampai keluar kalimat dari sahabat, laknatullah alaika ya Nuaiman. Laknat Allah bagimu ya Nuaiman. Rasulullah lewat. Rasulullah tegur para sahabat, tidak boleh kau ngomong seperti itu. Kau tidak tahu bahwa Nuaiman ini dikasih oleh Allah dan Rasulullah. Nuaiman yang galak pemabuk ini tadi ternyata tercatat sebagai ashabul badar, sahabat yang ikut berperang Badar bersama Rasul, dan insya Allah tercatat sebagai ahli jannah. Jadi kita kalau nengok Allah, jangan nengok penampilannya. Ya, cak kami nih, ya, bergamis-gamis macam ini belum tentu masuk surga. Iya, bersopan-sopan becak kami nih, ya, belum tentu penampilan baik macam ini, belum tentu kami masuk surga. Ya, apalagi kamu celana pendek, tambah neraka ya, tak kamu. Bergamis main lagi belum tentu masuk surga. Ya. Tak baca kita nak nilai seseorang. Bisa jadi terkadang untuk kejiwaan kita biasa-biasa baik, tapi justru di mata Allah mereka yang lebih biasa, luar biasa daripada kita. Ya kan? Kenapa banyak Pak cerita apa namanya sahabat-sahabat yang biasa-biasa seperti Uwais Al-Qarni, wong yang tidak dikenal dunia tapi dikenal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah baca. Makanya anak paling takut ceramah. Kadang aku ngeri anak, ya. Kalau ceramah kan lama ngisi di LP Pak Jo, mulai dari Merdeka sampai ke LP Pak Jo. Anda tidak berani ngomong masing-masing Pak. Tidak berani, karena boleh jadi perasaan kita mereka ini orang tahan yang tidak ngerti soal agama, bakal justru mereka adalah pakar-pakar agama yang ada di sini. Dan belum tentu juga mulia kita, bisa jadi mereka melakukan kesalahan, tapi mereka bertobat kepada Allah, mereka tobatnya diterima oleh Allah, dihitung seperti bayi yang baru lahir, justru lebih mulia dia daripada kita. Kita yang tiap hari ceramah, tiap hari memaksiat, tiap hari ceramah, tiap hari nyingok mata tidak keluar. Tak kalah kadang mata ni nyingok Pak. Cuma mana terjingok tu lah. Iyo, ngeri ni anak-anak kadang nyingok. Bukan. Ya? Balik ke cerita Nuaiman tadi, Rasulullah lagi dikiuk kayaknya. Kali hari ada pedagang madu, diambilnya sama Nuaiman madu. Dibawanya madu ini ke rumah Rasulullah, diketoknya oleh Nuaiman. Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Rasul, waalaikumsalam. Jadi Nuaiman ngejut ke madu dengan Rasul. Oh terima kasih Nuaiman, kata Rasul. Ya, tak lama Rasul baru nutup pintu, tukang madu datang. Ya Rasulullah belum dibayar madu tu. Oh Nuaiman belum kau bayar? Belum ya Rasul, aku tahu kau senang minum madu ya Rasul. Aku pengen membelikanmu madu ya Rasul, tapi aku duit tak katik, jadi aku gawak ke tukang madu ni kesini ya Rasul. Uji Rasulullah ya Nuaiman kau ini. Ini Nuaiman Pak gawanya nak penesan. Tapi ternyata dia min ahlil jannah. Disenangi sama Rasul. Jadi kita tak boleh anggap sepele ngomong. Kan kalau ngomong macam itu, ustaz itu ceramah kelakar baik gawinya. Ya kadang kan kelakar ini perlu juga. Ada orang ustaz yang ceramahnya sersan, serius tapi santai. Ada yang model dosen, baca nak ngajar itu. Bapak Ibu para jemaah yang mulia, kita harus ya kita harus. Ada yang model dosen macam itu. Ada yang nak kelakar baca aku nih. Aku dah baca nak ngomong banyak, aku ceramah inilah kamu sendiri, enggak galak sudah. Iya, dari dulu Pak anak lama nak menjadi ini dekat mana? 35 tahun ada tinggal di Talang Gunung. Ini lah gawean, dah hati yang dirubah-rubah nak kata ini. Inilah logat anak ceramah inilah, bapak anak bukan kiai. Anak merangkak Pak ceramah merintis dewe anak. Tahun 94 diterbang untuk ke Jawa Timur menuntut ilmu anak di pondok pesantren oleh Song. Ya, karena keturunan anak nak kata kiai. Anak berusaha waktu itu Pak Manu nak ngangkat ngarum kena mungku. Balik dari pesantren, anak mulai ceramah.
Pelan tahun 2000 ingat kan? Pertama kali ada ceramah hikmah kematian waktu itu. Wong kampung kami ada yang meninggal, nah Ustaz Ali kan dari pondok pesantren ceramah, itulah pertama kali ada ceramah gemeteranian wah. Oh gemeteranian pertama kalinya ada ceramah di kampung ada waktu itu. Sampailah hari ini 20 tahun bulan Juni ini tadi anak sudah melanglang buana berceramah ini. Keliling dari mana Sulawesi sudah anak masuk kan. 20 tahun anak berkeliling berceramah. Ma ini ada ajak uban. Makanya anak paling bingsal kalau diundang gua acara kematian, Pak. Lagi sangkung kita ini pecah keladasan ini. Padahal memang tabiat dah baca. Aku lah nyubuhnya nak serius sudah baca. Bapak Ibu, dah kelilingnya dah. Dalam hal ini dah baca. Kamu dengan Nuaiman ini, Nuaiman memang biasanya berkelakar. Dia ajak serius dah baca. Kali-hari Abu Bakar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapo? Anak-anak izin ya Rasul, kata Abu Bakar. Ngapo Abu Bakar? Anak-anak izin ya Rasulullah. Anak-anak berdagang ke Sam, nak ajak Nuaiman. Apa kata Rasul? Abu Bakar? Kau nak ngajak Nuaiman? Iya ya Rasul. Yakin kau nak ngajak Nuaiman? Yakin ya Rasul. Kau pikir dulu Abu Bakar. Karena dalam hati Rasul aku lagi dibudingin, apalagi kau. Tidak ya Rasul, kata Abu Bakar. Aku izin nak ngajak Nuaiman dengan Suhaib. Suhaib ini orang yang paling jujur Pak di zaman itu. Terkenal dengan apa namanya itu menjaga amanah itu dia luar biasa Suhaib itu. Kata Rasulullah ya sudah. Kalau kau nak ngajak Nuaiman, ajalah kata Rasul. Pergilah Abu Bakar ke Sam berdagang sama Nuaiman dengan Suhaib ini. Hampir di kota Sam, Suhaib ini disuruh Abu Bakar menjaga bekal. Suhaib jadi kau paling kalau jaga amanah topnya Suhaib ini. Ini bekal makanan kita kau jaga ya kata Abu Bakar. Jangan kau unjukkan dengan siapa pun yang minta kecuali atas izin aku. Siap wahai Abu Bakar. Besok pagi Nuaiman bangun tidur lapar. Nyari makanan tak ketemu, ketemulah Suhaib tak dinaga roti. Uji Nuaiman, Suhaib minta aku roti, aku lapar. Kata Suhaib tak baca Nuaiman. Tidak baca. Ini roti aku disuruh Abu Bakar jago. Tak boleh diinjurkan kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman ngomong, jangan macam itu. Aku ni laparnya, minta roti itu. Tidak, kata Suhaib. Yakin kau nak ngajak roti ke dengan aku? Uji Nuaiman. Tidak, sebelum ada izin dari Abu Bakar. Tak kalah aku. Sudah Uji Nuaiman, buka ke kau? Buka ke kau? Pergi Nuaiman Pak ke toko budak. Kalau zaman dulu kan budak itu dibeli Pak. Budak itu kalau duit kita sekarang 50 juta sampai 100 juta Pak harga budak itu. Ya bukan budak Palembang tidak baca dijual ya. Subhanallah Pak, nyampe ke toko budak, ditanyalah sama Nuaiman. Berapa harga budak ini? 200 dirham. Yang ini 100 dirham. Yang ini 150 dirham. Kata Nuaiman, "Ala kok mahal-mahal harga budak ini?" Iya memang ini lah Pak harganya. Dia yang jualan. Oh kalau tak beli, aku ada budak 20 dirham bayar. Kata Nuaiman, 20 dirham bayar. Alang kemurahnya yang penjual ini tadi. Iya itulah. Kalau kau galak melak aku 20 dirham bayar aku minta. Tapi budak aku ini ada penyakitnya. Apa dia? Wahai Tuhan penyakitnya. Dia ini kapan nak diambil, nak ditangkap, nak digawat, juga nak ngomong. Aku ini bukan budak, aku ini mau merdeka. Nah itulah memang kekurangan dia. Jiwa ini gampang kalau soal itu kekurangannya. Baik, pergilah ke tempat Nuaiman, Abu Suhaib bin jago roti tadi. Pembayaran, nah itu budaknya. Kau ambil lah, itulah duit 20 dirham. Diambil Abu Nuaiman, ditangkaplah Suhaib. Begitu ditangkap, nak dia bawa ke toko budak ini tadi. Rego Suhaib, kamu kau nangkap aku? Kau sudah dijual. Kau budak, kami sudah beli kau. Aku ini bukan budak, aku mau merdeka. Sudahlah, ini penyakit kau ini katanya. Digawaknya lah Suhaib di tempat budak ini tadi. Nuaiman dari duit 20 dirham, banyak duit itu. Pelanjau kenyol, Nuaiman Pak beli makanan, beli minuman. Bahkan dalam kitab dijelaskan, Nuaiman membelikan oleh-oleh untuk Rasulullah dari duit jual Suhaib ini tadi. Tak lama Abu Bakar balik. Begitu Abu Bakar balik, nyari Suhaib tak ganti. Nuaiman, mana Suhaib? Dengan lentengnya Nuaiman jawab, hati Abu Bakar, jual tu. Jawab kan kau jual maman? Dia dulu aku lapar, aku nak minta roti tidak diinjau ke jauh. Kata tidak boleh kecuali atas dia memang aku nyuruhnya. Dia tak mana, bukan dia kau kemana? Aku jual ke dia. Nuaiman kata Abu Bakar. Ditembus lagi lah Suhaib ini oleh Abu Bakar pada toko budak ini.
dibawa lagi. Begitu diceritakan di hadapan Rasul, Rasulullah ketawa sampai geraham Rasul kejingoan, Pak. Saking kegelinya Rasulullah dengar cerita Su'aib ini. Bahkan dalam kitab ketika ada tamu-tamu yang datang kepada Rasul, cerita si Su'aib ini berulang kali diceritakan oleh Rasulullah. Saking kekocaknya si Su'aib ini. Jadi ada Pak umum yang jahil, memang zaman dulu hobi menesani Rasul, hobi ngajak Rasul kelakar, ya? Tapi dia dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita anggap remeh untuk kita juga perawat acak biasa-biasa baik. Tapi ternyata dia dicintai Rasulullah. Bahkan pernah yang paling ekstrim, Pak. Rasulullah lagi menerima tamu. Rasulullah lagi menerima tamu datang, begitu dia ngipet ke ontanya di depan. Umar, Utsman, Abu Bakar lagi jago di depan rumah Rasul. Tamu ini menemui Rasulullah. Tak lama lagi tamu ini masuk, Utsman lagi ngobrol sama Abu Bakar dan sahabat yang lain. Nuaiman datang. Nuaiman datang. Kata Sayyidina Umar penesan, Pak biasa ya penesan. Hai Nuaiman, lama kita tidak makan daging unta. Puji Abu Bakar nih. Lama Nuaiman kita tidak makan daging unta. Oh, siap wahai Khalifah. Aman itu. Aman itu Nuaiman. Abu Bakar sudah lupa cerita ini tadi. Dia penesan ini sudah lupa. Kapan rombongan ini keluar, tahu-tahu Nuaiman datang ngawak kepala unta tadi. Siap wahai Umar, unta laku sebelah. Ya Allah, kata Abu Bakar, mati gitu. Tamu masih di dalam ini. Tamu masih di dalam. Ya Allah, Nuaiman mati kau. Sudah, selamat dadah. Aku nak berlari dulu. Jangan ketawa aku begini. Berlarilah Nuaiman ini hilang. Takut. Rasulullah marah. Berlarilah si Nuaiman ini, Pak. Unta sudah disembelih. Unta sudah disembelih. Berlarilah Nuaiman ini, Pak. Sampai ke rumah sahabat, Pak. Dan sahabat itu pernah ikut juga berperang Badar bersama Nuaiman. Apa kata Nuaiman? Oh, kau dicinta nian, kau dipuji oleh Rasul nian, kau ini ashabul Badar, kau dipuji-pujinya. Oh, ini lah bingsa, kau tahu. Tapi Nuaiman ini kan kelakar kan? Sudahlah, kau nak puji-puji aku ni, kau nak ngapu. Oh, tuan, aku ni lagi dikejar wong, kata Nuaiman. Aku nak numpang kesini tempat kau. Sahabat ni lagi ngali lubang, Pak. Tolong kau jangan tahu di mana aku ingin. Aku nak masuk di lubang itu. Payo, jauh. Termasuk Rasulullah kalau Rasulullah datang nyari aku, kau jangan ngomong itu. Bingung sekali Pak kawan. Ngaku masuk kau tak sebanyak tanya. Siapa yang nyari aku? Hatta Rasulullah. Jangan kau tahu aku ingin di lubang kau ini. Ya sudah masuklah kau. Masuklah si Nuaiman ini. Dah lama Pak benar sahabat sama Rasul datang. Ngaku begitu Rasul keluar, nyinggung unta itu mulai sudah. Itu Rasul gak habis siapa ini? Menjinguk angkat Abu Bakar marah. Dah kata yang berani ngomong. Uji Rasul pasti kami Nuaiman ini katanya. Manggil be sahabat, baik kita cari kemana Nuaiman ini berlari. Dikejar lah sama Rasulullah SAW. Nyampe lah di rumah sahabat Ashabul Badar. Begitu datang Rasulullah nanya, kau nyinguk Nuaiman tak? Lah kapan sahabat nanya di Rasul. Tidak, bukan kau nyinguk Nuaiman apa tidak? Dia bingung. Nak tinjau tahu Nuaiman mesti ngintan di lubang ini. Dia tidak amanah. Tidak dijuk tahu yang nanya ni Rasulullah. Uji Rasulullah, kau ni ada Nuaiman ke mana? Tidak ya Rasul. Aku dah tengok ni Nuaiman di mana ya Rasul. Dia ngomong tidak tengok tapi tangannya dah dia lubang ini. Aku dah tengok ya Rasul. Oh, uji Rasul kapan dia tengok benar Pak ada Nuaiman. Nuaiman kata Rasul mentu kau mentu. Begitu Nuaiman mentu. Woi Nuaiman, ngapa kau sembelih unta itu ya Nuaiman? Itu unta tabuku kata Rasul. Ngapa kau sembelih? Kata Nuaiman ngomong, ya Rasul, jangan kau tanya dengan aku ya Rasul. Tanyalah dengan orang yang bersamamu itu ya Rasul. Dialah yang diwakili beliau unta. Ambil dan nunjuk Umar. Begitu Rasul naik ke Umar, ada bis Nuaiman berlari tinggal ke Rasulullah. Jadi memang Nuaiman ini Masya Allah, anak baca kisah ini ketahu dari anak malam-malam. Kenapa? Saking kocaknya Nuaiman ini. Tapi beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Artinya kita manusia ini tidak baca Pak. Masing-masing beda-beda perawakan. Lalu ada ini ceramah, jinggolah dewek kamu. Dengan ketekatannya, karena apa? Beliau nahi munkar Pak. Mencegah kemungkaran. Mubarkan judi, mubarkan diskotik, mubarkan pelacuran. Ada baca lembut-lembut macam itu Pak. Masuk ke diskotik, bubar. Mana berani? Nak bubar ke judi, jadilah judi tidak usah lagi. Kita ni Pak, tak berani ambil bagian itu. Beliau berani, sudah. Tak usah kita nak ngoceh-ngoceh. Kamu nak bubar ke judi di kampung kamu lagi tak berani.
Kenapa? Kalau nahi munkar Pak banyak dosa. Kalau amar ma'ruf aman bacaan no. Mari kita laksanakan sholat 5 waktu. Mari kita mari tak ada masalah. Tapi kalau sudah di kampung ini ada perjudian, bubarkan, di situ ada bos-bos judi itu ngamuk kan, Pak. Jadi musuh itu bukan tidak mungkin kita turun di adangnya, bukan tidak mungkin rumah kita diterornya, itu penuh dengan resiko. Habis ini 3 tahun setengah Pak terbuang ke Mekah sana. Cuma nak melah umat Islam, nak menyelamatkan negeri kita. Mangku kita bisa benci dengan beliau kan agak aneh kalau buat anda. Aku rasa perlu di scanning dulu otak kamu tuh kusut bukan kurang. Ya, sudahlah. Setiap orang punya perawakan masing-masing, punya cara masing-masing. Termasuk cara anak, mainlah cara anak ceramah. Tapi kan setiap orang punya porsi dan bagian. Abu Bakar dengan ketulusannya, kejujurannya, Sayyidina Umar dengan ketegasannya. Umar itu Pak, jangan kamu coba-coba. Sayyidina Umar itu Pak, ini Sayyidina Umar itu Pak, belis berpapasan jalan lagi mundur. Iblis berpapasan jalan dengan Sayyidina Umar, mundur Pak. Iblis nak lewat sini. Ada Sayyidina Umar nak masuk dalam sini. Apa kata Iblis? Mati, lari gitu. Mundur. Tahan muter beliau Pak, saking takut dengan Sayyidina Umar. Makanya waktu Sayyidina Umar meninggal dunia, dikolak oleh Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Umar meninggal dunia, masuk di dalam kubur, Sayyidina Ali yang meloncat dari posisi berteriak, "Ya Umar, antum sejauh di dunia. Umar, kau pendekar di dunia. Kau mau melawan di dunia. Tunjuk ke ya Umar, kalau kau melawan di kubur." Kata Sayyidina Ali, Umar, antum sejauh di dunia. Tunjuk ke ya Umar, antum sejauh di kubur. Kau mau pendekar, mau hebat, mau melawan kalau di dunia. Belis dia takut dengan kau, wahai Sayyidina Umar. Tunjuk ke sekarang, kau sudah dalam kubur, kata Sayyidina Ali. Tunjuk ke kalau kau melawan. Tak lama dari situ Pak, malaikat datang menyusul Sayyidina Umar. Begitu malaikat datang, man anta, man rabbuka, ma kitabuka. Ditanya Pak, seperti pertanyaan biasa. Apa nama siapa kita, siapa imammu, siapa Tuhanmu. Sayyidina Umar Pak, kalau kita kan ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ma kitabuka, kita jawab kitab kita Al-Quran. Wa ma ikhwanuka, kita jawab muslimin-musliman ikhwani. Ini Sayyidina Umar ditanya sama malaikat, dia jawabannya lain. Malaikat nanya man rabbuka, ma kitabuka. Sayyidina Umar malah balik bertanya man anta. Malaikat nanya, Umar nanya man anta, kau siapa? Ini malaikat lain model siko ini. Yang lain nanya ditanya menjawab, yang ini ditanya balik bertanya man anta. Ujung malaikat yang siko noleh dengan kawannya, siapa ini? Alang kemelawan. Kita tanya dia balik bertanya. Jadi malaikat sebelah ngomong, ada ashabu Muhammad. Ini dulurnya, ini keluarganya, ini sahabat Muhammad bin Abdullah. Oh, kata malaikat yang model ini jangan ditanya, orang nyekit dong katanya. Itu hebatnya Pak, makanya berkawan dengan orang soleh, jadi umat Rasulullah nyaman Pak, nikmat kamu. Nikmat, tak usahlah bergeming lagi Pak, duduklah mantap-mantap sini. Ngapa kita kebahagiaan? Anak galak sama habis mati, sama habis kasih. Anak sering ngomong, anak paham, anak banyak dosa, anak banyak maksiat, anak sering hilang. Ngapa anak marahi para habaib? Minimal pacak ngentol mereka kayak Pak. Minimal kita pacak ngentol mereka juriat Rasul, mereka masuk ke surga. Tak ada mereka tak ingat dengan kita. Iya kan? Kamu lah gak dokter hakim, pacak ngentol juga dengan aku. Kan akan jatuh soalnya. Apa tuh mau ngejurit? Apa tuh mau ngejurit? Aku lah tahu kayaknya. Kamu kira-kira di surga kayak aku masuk surga? Ustaz, ingat ke aku nih Ustaz, jangan ngejuk kamu dulu. Tak mungkin, tak wajah Pak. Pasti wajah. Makanya juilah Ustaz kamu tuh. Jadi diajak. Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu hikmatul maulid, dengan hikmah maulid kelahiran Rasulullah SAW ini, mari kita teladani Pak sifat Rasul. Kita teladani akhlak Rasul. Kita teladani juriat-juriat Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dilakukan oleh para juriat, para ulama, para kiai. Tugas kita hanya mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasul itu uswah, suri tauladan, contoh yang baik. Maka tugas kita hanya tinggal mengikuti. Tetapi ingat, Rasul mengajarkan kepada kita dengan uswah, dengan suri tauladan. Sebagai kisah penutup pada malam hari ini merespon permohonan Ustaz Luqmanul Hakim yang membacakan surah Al-Muluk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakan oleh Allah kehidupan dan kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
Allah cuma nak uji siapa di antara kalian yang paling bagus amal ibadahnya. Karena kalau tidak ada kematian, tidak baca di konten. Kamu cek kamu pak sekolah misalnya, tidak SMP atau SMA, sekolah banyak hati ujian. Kira-kira baca naik kelas apa tidak? Kenapa diuji itu? Ada ujian untuk nentukan siapa yang naik, siapa yang tinggal, siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2, siapa yang tidak dapat ranking. Sama dengan kematian. Kematian ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak nyingok siapa di antara kami yang paling bagus amalnya. Lihat dulu akum ayyukum ahsanu amala. Seluruh kita ini punya amal kalau, tapi siapa di antara kamu-kamu ini yang punya amal yang tulus lillahi ta'ala? Allah nak jingok. Lewat jalan apa Allah jingoknya? Lewat babul maut, lewat jalan kematian. Nah, termasuk kisah wafatnya Rasul ini mengajarkan kepada kita kisah yang luar biasa. Kenapa kita hidup ini sering mikir ke mana caranya bisa hidup lemak. Tapi jarang di antara kita mikir ke mana bisa mati lemak. Benar? Kita kan berpikir, mana bisa hidup lemak, punya mobil hebat, punya mobil bagus, punya rumah besar, punya harta banyak, punya bini cantik. Itulah yang kita pikirkan untuk melemak hidup kita. Tapi adakah di antara kita berpikir, mati kita ni kagak lemak apa tidak kira-kira? Kamu ni mati lagi apa? Kita ni mati lagi apa? Yub'atu mamat kullu mamat alaihi. Kata Rasul, setiap kamu itu akan mati alama mata alaihi, tergantung apa yang kamu gawe. Ingat, apa yang sering kita lakukan, yang dominan kita gawe ke, itulah gambaran kematian kita. Tinggal kamu tuh sekarang berpikir, ya? Kamu apa gawe sekarang? Rajin hadir maulid ustaz, rajin hadir pengajian ustaz, rajin hadir majelis-majelis taklim. Insya Allah kamu matinya lagi macam itu. Insya Allah matinya lagi maulid, matinya lagi majelis taklim, matinya lagi pengajian. Kamu hobinya apa sekarang? Ustaz, kami ini hobinya touring motor ustaz. Matinya dia lagi touring itu. Oh banyak pak yang hobi moge, ya tak? Hobi dengan mogenya mati, nampak dari motor gede. Tempat pesantren kami di Jawa pak hobi ajan, pokoknya kapan ajan nak dia tuh dah mati lagi ajan. Jadi dia ni ajan, ya Allah, kan giginya nyetrum, mic ni nyetrum. Aku yang takut-takut mah gini, jauh-jauh kalau ustaz dekat jauh kau, aku laju gitu. Nyetrum pak dengan mic ini, mati lagi ajan, memang mau gawe nak ajan baik. Pawang ulo matinya, cetu ulo. Pawang buaya matinya, rata-rata dimakan buaya. Kalau buaya laut tidak perlu masalah pak, buaya darat. Buaya laut itu aman, kita ada pawangnya. Nah buaya darat kita ke pawang lagi kita kiuk lantar ya. Main. Iya kan? Rata-rata kita ini mati. Setiap kita apapun dengan amal ibadah yang kita gawe. Kita hobi begap, mati lagi begap. Hobi kelakar, mati lagi berkelakar. Hobi nongkrong, mati lagi nongkrong. Sesuai dengan kamu juga. Ini ustaz namanya hobi ceramah. Insya Allah pak mati lagi ceramah. Jangan diambil dulu. Lu tidak setuju ini deh gitu. Kaget nang, jangan diambil dulu. Ya kaget masih muda, buat dua kini baru gimana? Tapi yang menolong dan beda pak mati lagi ceramah. Insya Allah husnul khotimah gitu. Enak. Nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam matinya mati lemah pak. Kenapa saya bilang mati lemah pak? Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Senin pak demam cerita. Anak pak dalam kitab yang anda baca, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cuma 2 kali yang anda tahu sakit pak. Rasul sakit pertama kali balik dari Gua Hiro, dari wahyu dari Rasul. Apa dari Allah? Dibekap Rasulullah oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, ma'an Nabi Qori. Iqra ya Muhammad, ma'an Nabi Qori. Iqra ya Muhammad, ma'an Nabi Qori. Kata Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah. Habis dibekap oleh Jibril ini, Rasulullah balik ke rumah di pangkuan Sayyidina Khadijah. Rasulullah langsung sakit, demam. Rasulullah langsung demam. Itu anda tahu sekali Pak Rasulullah sakit. Yang kedua kali dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, Rasulullah sakit ketika nak meninggal dunia. Kok Rasulullah itu sehat semasa hidupnya Ustaz? Sehat.
Kenapa sehat? Rasulullah berimbang antara jasmani dan rohani. Rasulullah berimbang antara kehidupan jasmani dan rohani. Rasulullah itu rajin berolahraga, Pak. Rajin berolahraga, Ibu. Bahkan olahraga Rasul ekstrim, Pak. Memanah. Jangan kalau kira gampang, Pak. Anak sudah nyuboh. Nari busur tuh, sakit ini. Jangan main-main, Pak. Berkuda. Iya kan? Bergoyang dah lo. Begitu naik kuda tuh, jangan main-main. Rasulullah olahraganya seimbang, kehidupannya seimbang. Rasulullah sehat. Beda dengan kita, makannya banyak, olahraga tidak. Kalau Rasulullah, kalau belum lapar, Rasulullah belum makan. Kapan belum kenyang, Rasulullah sudah berhenti. Jadi Rasul itu makannya setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita ini terbalik, belum lapar lah nak makan, belum berdegek, belum nak berhenti. Kapan? Baru berhenti. Olahraga tidak. Balik makan langsung tidur. Macam malam ni. Ada tak makanan? Ada tak tahu mungkin. Ada No, habis makan malam ni olahraga lah tidak. Tidur. Kalau aku masih mending olahraga no, keringat kalau di mana dewek. Ini macam olahraga juga mau ngasih ini. Rasulullah SAW 2 kali Pak Ahmed tahu sakit Pak. Ya, nak meninggal sama Rasul nerima wahyu. Pagi Senin itu Rasul demam Pak, sakit terima. Ditunggu sahabat sholat berjamaah, Rasul tak kunjung datang. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyusul ke rumah Rasul. Begitu ditemui di rumah, Rasul lagi sakit. Kata Rasulullah, ya Ali, aku lagi sakit. Kau baliklah ke masjid, temui Abu Bakar. Sampai ke sama Abu Bakar, kau disuruh Rasul imami aku. Abu Bakar, aku disuruh Rasul minta tolong kau imam ke kami sholat subuh berjamaah. Siap, kata Sayyidina Ali. Baliklah Sayyidina Ali ke masjid. Sampai di masjid Abu Bakar, Rasulullah sakit. Rasulullah tidak kuat nak sholat. Jadi Rasulullah minta kau imami kami. Aku dijawab Abu Bakar, ya Ali, kalau masih ada Muhammad bin Abdullah, tidak pantas aku mengimami kalian sholat subuh. Itu tawaduknya. Abu Bakarnya habis Quran, Pak. Orang yang paling dekat dengan Rasul, orang yang tidak pernah meloloskan satu pun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ketika diperintahkan oleh Rasul imam, jawaban Abu Bakar, kalau masih ada Rasulullah, tidak pantas aku mengimami kamu sholat subuh berjamaah. Itu bedanya Rasul dengan kita. Kita tidak disuruh imam merajuk. Ngaku waktu nak ke masjid lagi, aku tuh tak suruh imam merajuk di bawah ini. Iya kan? Kapan tak disuruh imam dikit merajuk lah itu. Tak disuruh imam dikit, Pak Ana paling tak kalah Pak. Ana paling tak kalah. Ana Pak sadar diri kita Pak, ceramah tiga gitu. Kalau soal nak ngaji Quran, Ana suara jahat Pak. Suara Ana dipingseng, ujung keluar dari itu. Cuma Ana syukuri dari Allah. Makanya Ana punya kesadaran. Kalau nak imam, Ana kan Rabu malam Kamis, Ana ada bikir maghriban. Cawisan dari maghrib, sholat maghrib berjamaah, cawisan, sholat isya berjamaah, balik kami. Ana ngajak Ustaz Dia, ini Ustaz Dia. Beliau ini hafiz Quran, umur 20 tahun. Tak usah nanya, sudah ada bini. Umur 20 tahun Ustaz Dia nih, hafiz Quran, muridnya Ustaz Umar Munawar. Ana minta beliau ngawalan. Ngapo? Kapan jam sholat? Ana minta dia Pak. Kapan jam sholat? Kita harus beliau masih muda Pak. Jauh separuh dari umur Ana. Ana 42, beliau baru 20. Tapi bacaan Quran beliau jauh lebih hebat dari kita. Beliau hafal Quran, Ana tidak hafal Quran. Beliau 30 juz. Ana cuma 3 juz Pak. Juz nanas, juz pokat, juz mangga. Beliau 30 juz. Dah baca soal iman. Pardon, silakan antum Ustaz imam. Ya. Emang gak gantung, tapi pernah Pak kami di satu masjid Pak. Habis imam beliau berceramah Pak di Tegoro. Beliau di Tegoro. Untuk baca salah ifah ini panjang diceramai Pak. Anda tidak tahu beliau kan setelah Anda balik. Dalam hatiku beliau macam Quran lagi disalahku, apalagi aku. Teko guru ini disalah kan. Kamu pilih, guru ini. Yang macam itu Pak, maaf, beribu kali maaf Pak. Makanya Anda ngomong, yang alia di kita ni ngerasa hebat, kita ni ngerasa pakam, tapi nak nyari kesalahan lo. Kalau memang kita hebat, kalau kita memang kiraat sabah apa suruh baru, yang jangan jauh wong imam, itulah imam. Iya kan? Dia wong di situlah, tinggal di situlah. Harusnya beliau yang menjadi imam. Lah tahu kita ni ngomong memang menguasai dunia bacaan, ya? Jangan kita suruh wong. Sama dah kira-kira dokter hakim lah, nyuruh Anda nyontek kamu. Minta maaf lah masalah sontek. Kira-kira pantas tak dia marah?
Ustaz, mana Ustaz nih? Nyontek itu bukan di kening, nyontek dari pantat. Kira-kira yang salah beliau apa salahnya? Salah beliau apa salahnya? Salah beliau udah tahu nih. Beliau lebih hebat nyontek, apa nak nyuruh anak? Anak sering pak ketemu di masjid musola macam itu. Kapan habis imam mulai marahin, baca satu kurang benar. Jadi kuat ini kan dari tadi duduk di sinilah. Sampai kamu kan di sinilah. Kenapa wak tadi nyuruh aku nak imam? Kan pernah tahu wak lebih hebat, lajulah wak aku nak imam. Kenapa wak nak nyuruh anak? Berarti yang lebih punya itu wak daripada aku. Benar tak kira-kira macam ini? Jadi kalau kita ngerasa silakan. Anak pas imam mana suruh? Beliau ngaku, kalau budak masih muda pak, disalahku, betul. Apal Quran nanti 37, berguru dengan Ustaz Umar Munawar. Nah jadi lah pak, suara ma'aruf ujiana, uji wong itu tidak bagus, suaranya ada yang salah. Ujiana, anak besar nanti sudah Ustaz Biaso, antum baru ditegur, anak nih pak sudah dibuat surat dalil, mak. Dulu balik dari pesantren, anak disuruh, anak nih pak di masjid kami itu tidak pernah ma'aruf budak muda jadi imam di masjid tempat anak ini. Pada saat itu pak, di masjid kami itu kebiasaan baca surah As-Sajdah. Sujud sahwi, setiap sholat hari Jumat. Waktu itu imam yang biasa ngimam tidak kate, uak yang belakang tidak kate yang hafal kalau sudah sejadah. Jadi baca sorong apa? Ya nggak baca sejadah, kita baca sejadah. Ya Ustaz, antum pernah apa itu? Anak macam kalau hafal surah sejadah. Ya, habis orang imam dari situ pak, keluar surat kali. Ustaz itu tuh di pesantren bukan untuk seperti lah Habib Rizik di kate wong itu. Apa di kafe itu? Jualan minyak, jualan ini. Anak sudah pak disurati macam itu. Anak pegang pak, surat kali itu diantar ke rumah RT. Anak jenguk. Anak tahu sampai sekarang pak yang nyurati kalengan. Alhamdulillah pak, qadarullah tadi. Anak yang tahun dulu diomongi, tahun ini anak yang jadi ketua masjid. 15 tahun yang lalu ngomongi anak, 15 tahun ke depan sekarang anak yang jadi ketua masjid. Yang ngomongi anak masih macam itu lah. Makanya anak menurut saya santai saja, jangan takut anda. Biasa itu kita nak maju ni pak, dihina, dicaci, dimaki, biasa. Kamu tengok kelapa tu, nampak dari pojok gelebu, sudah nyampak gelebu dikapak wong pulau, sudah dikapak, palaknya kena kocek pulau. Apa sudah selesai? Sudah dikocek? Belum, dibentuk wong pulau, pelatu. Sudah pelatu, dikecek wong pulau, raut. Sudah selesai dikecek, dibelah wong pulau. Sudah dibelah dua apa selesai kelapun? Belum, diparut kawan pulau. Sudah diparut apa sudah selesai? Belum, diperesi wong pulau. Barulah bertemu santan. Ya, biasa pak, ada 20 tahun berdakwah, dihormati sudah, dicaci maki sudah, dihina ke sudah, diangkat sudah. Sudahlah biasa begitu. Itu urusan dunia kan. Yang penting niat kita ikhlas, tulus, laksanakan anu. Ini Abu Bakar pak diperintahkan Rasul imam. Apa kata Abu Bakar? Kalau Rasulullah masih ada, tidak pantas aku ngimami kami. Balik jadi nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar nak kalah. Katanya kalau engkau masih ada, dia tidak berani ngimami kamu. Oh ya Ali, sampai ke dengan Abu Bakar. Tolong imami sahabat sholat subuh berjamaah. Balik lagi jadi Ali. Abu Bakar, kata Rasul tolong imami kami sholat subuh berjamaah. Apa dijawab Abu Bakar yang kedua kali? Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku mengimami kalian sholat subuh berjamaah. Kalau Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku nak berdiri di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Dalam kitab Dakhalikul Akbar dijelaskan pak, Rasulullah SAW dipopong sama Sayyidina Ali, dibawa menuju masjid untuk mengimami sahabat sholat subuh berjamaah. Makanya ada keluar hadis disampaikan oleh Rasulullah, inna asqala salatin ala munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Lau ta'lamu ma bima la tawallah. Kalau kamu tahu kata Rasul kehebatan sholat isya dengan subuh, la atau abwa, kamu pasti datangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena memang subuh itu Rasul merangkak pak dibawa ke masjid. Selesai mengimami sahabat sholat subuh berjamaah, Rasul membalikkan badan. Rasul membaca suratul Kahfi ayat terakhir pak. Dari surah Al-Kahfi, Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basarun mislukum, katakan ya Muhammad, ana basarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Itu arti ayat suratul Kahfi, ayat terakhir.
Seolah-olah subuh Senin itu Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku manusia biasa. Kalau kalian makan, aku makan. Kalau kalian minum, aku minum. Kalau kalian bakal meninggal dunia, maka aku pun bakal meninggal dunia. Makanya Abu Bakar nangisnya, Pak. Kamu tidak nangis, aku baca ayat itu. Kamu tidak ngerti. Itu tidak paham dengan ayat itu. Tapi Abu Bakar yang ngerti betul dengan ayat itu, menangis Pak, air mata tersebut. Ngaku seolah-olah ini menjadi sinyal, seolah-olah ini menjadi pertanda bahwa Rasulullah SAW umurnya sudah tidak lama lagi. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah, ilahukum ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, katakan ya Muhammad, kata Allah, kalau kamu pengen ketemu dengan Tuhan yang siko ini, dua syaratnya Pak. Yang pertama, laksanakan amal soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah di dalam ibadah kalian. Dua, kalau nak ketemu dengan Allah, fal ya'mal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Laksanakan amal soleh. Yang kedua, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Singkat cerita Pak, Rasulullah diantar balik. Sahabat masih nangis kalau Pak, dibopong sama Sayyidina Ali. Baru nyampe rumah Rasulullah, baru berbaring, pintu rumah diketok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Fatimah ita. Fatimah buka pintu, kata Rasul. Fatimah satu-satunya anak perempuan Rasul yang masih hidup ketika Rasul meninggal dunia. 4 anak Rasulullah: Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Siti Fatimah Hajarah. Fatimah Hajarah yang masih hidup sebelum Rasulullah meninggal dunia. Yang lain sudah meninggal kan. Siti Fatimah Hajarah 8 bulan dari Rasul meninggal. Siti Fatimah Yusuf meninggal dunia. Fatimah itu, Fatimah buka pintu. Begitu Fatimah buka pintu, kaget dia Pak. Fatimah tidak mendapati tamu yang disebut oleh ayahnya. Maaf ya, tidak ada wahai ayahku. Rasul jawab Pak dari dalam, qad jibtu, tamunya sudah datang. Tamunya sudah datang. Fatimah tidak mendapati tamu ketika membuka pintu, tapi ayah yang berkata tamunya sudah datang. Bapak tahu siapa tamu yang datang? Tamu yang datang pada pagi itu adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat yang paling sangar Bapak. Malaikat Israel ini malaikat yang paling ditakuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Israel ini bukan kita Pak. Malaikat-malaikat yang lain lagi takut dengan malaikat Israel ini. Sangar. Katanya kocok aku cengengesan macam ini Pak. Oh sangar kira-kira. Baca kandung gitu. Nah, ya. Udah katanya senyum ini masih ada senyum juga. Malaikat Israel kanan Pak, sangar bukan main. Tapi pagi hari itu malaikat Israel dengan senyumannya Pak menyapa Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Begitu nyengok malaikat Israel, kalau Jibril datang Rasul tidak pernah bertanya Pak, pasti datang antar ke wahyu. Kalau ini yang datang Israel, dua pertanyaan Rasul. Israel, kau ini kangen dengan aku, apa nak jemput aku? Kau ini kangen sama aku, apa nak jemput aku? Apa kata Israel? Ya Muhammad, pagi hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau. Itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, aku diperintahkan oleh Allah kembali ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga tak kamu jadi umat Nabi Muhammad? Sikok-sikoknya manusia nak mati didawari cuma Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Anda jawab ya? Sikok-sikoknya manusia di muka bumi ini matinya ditawari cuma Rasulullah. Tak kaget lebih dari Rasulullah. Yang lain nak meninggal, Nabi Musa dicabut-cabut bahaya Pak, tak kaget ditawari. Tapi Rasulullah ditawari, kalau bahasa kita, ya Rasulullah kau nak mati aku belum. Tapi tak usah berharap, dan kamu jawab Pak, tak mungkin malaikat nawarin. Lalu malaikat dah tahu mau ditawari balik pula Rasulullah. Biarlah tua juga. Ya. Datanglah malaikat ke Mangola. Mana Mangola? Laju apa malam ni? Laju Mangola belum mau, masih banyak urusan. Akhirnya baliklah dulu. Datang ke aku tambah lagi masih muda gitu, baliklah dulu gitu. Datang mendatang ke dokter hakim. Pasti kita jawab Pak, baliklah dulu malaikat. Tapi Rasulullah beda Pak. Apa dijawab Rasul? Wahai malaikat Ibrahim, buat aku bukan perkara siap ataupun tidak siap, tapi ma'manu umatku kalau aku meninggal dunia. Ma'manu umatku kalau aku meninggal dunia. Bapak, kita nak mati ingat harta, kita nak mati ingat bini, kita
gitu nak mati ke jualanan. Kamu ni ada yang iklan di TV. Dia nak mati, panggil juga lo siko-siko anak. Mano Mona datang, aku ada bah. Mano Yayan ada bah. No, kamu ada kalau siapa jago warung? Nak mati mesti ngeco ke warung. Dah ganti nak ingat dengan Rasulullah. Rasulullah nak mati ingat dengan kita. Hah? Kalau bahasa nama aku ni Ali, mak mana dengan si Ali? Hah? Mak mana dengan si Hakim? Kita ni Pak ditanya. Mangko kita lagi hidup tak pernah bersolawat dengan Rasul. Oh, khianat Pak gitu. Khianat. Rasulullah nak mati ingat dengan kita. Kita nak mati tidak sedikit pun ingat dengan Rasulullah SAW. Bahkan lagi hidup segenap ini tidaklah kita nak bersolawat kepada Rasulullah. Kata malaikat Israel, ya Muhammad, kalau urusan ini nyerah anak, nyerah. Caca anak nyawabnya. Anak nak lapor dulu dengan report. Pelarilah malaikat ke pojok menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kita tu lapor, ya Allah, Rasulullah bertanya, mana nasib umatmu? Allah ngomong dengan malaikat Israel, sampaikan dengan kekasihku Muhammad, umatnya bakal selamat siapa berpegangan kepada kitabullah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umatnya bakal selamat siapa yang pegang Al-Quran, siapa yang pegang hadis. Siapa yang pegang Al-Quran, pegang hadis, hidupnya selamat. Itu nak jadi penjualan, pedagang, bacalah Quran, bacalah hadis. Nak jadi apa namanya itu dokter, bacalah Quran, bacalah hadis. Iya, kalau dokter Pak, dia yakin yang nyembuhkan itu obat. Dokter yakin dia yang nyembuhkan karena suntiannya. Syirik itu. Syirik. Yang nyembuhkan itu Allah. Obat cuma perantara. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran hadis. Nak jadi dokter, buka Quran hadis. Pokoknya nak jadi apapun kalian kalau berprofesi memegang Al-Quran dan hadis, selamat. Oh, main juga kata Rasul. Ya sudah, siap aku. Masya Allah. Mulailah dicabut nyawa Rasul Pak. Dalam kitab Al-Quran pada jelaskan dicabut mulai dari ujung jari ini sampai ke dengkul sini Pak. Ya? Keluarkan kalimat dari kalam Rasul, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasul nak meninggal dunia yang diingatnya di otak beliau kita Pak, bukan anaknya, bukan wong tuanya, apalagi harta. Jika orang galak ngomong ke Rasulullah buntu, rumahnya belagi atap ini, Allah dia ngucap kepakaman kau tak macam kita. Rasulullah SAW itu bukan buntu Pak, tapi bersahaja. Kenapa saya bilang bersahaja? Rasul umur 25 tahun ngelamar Siti Khadijah, tahu tak kamu memahami? Mas kawinnya apa? 1,3 miliar Pak, kalau diduitkan dengan duit kita, sehal 20 ekor untung. Waktu Rasul ngelamar Khadijah itu Pak, mahar mas kawin kalau diduit kita sekarang 1,3 M. Anak-anak nanya siapa di antara kamu yang ngelamar bini kamu 1,3 M? Dokter Hakim ni lagi rata paling puluh syukur Rasul. Hah? Enak mana? Siapa kita yang ngelamar bini 1,3 M? Mengatakan Rasulullah buntu. Rasulullah bukan buntu, Rasul bersahaja. Beda dengan kita banyak gaya. Awak buntu, awak duit tak katik, nak mobil bagus, nak rumah bagus, ngutang galau. Kapan awal bulan mulai pingsan, nak bayar angsuran. Ya tak? Tapi Rasulullah duitnya banyak, tapi digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Rasul yang banyak harta, nama tidak ingat Pak dengan hartanya. Yang diingat kita, ummati, 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 umatku, umatku. Nah ini ayatul maut ya. Untuk kamu yang tidak pernah nyago meninggal, ya, yang sakit. Kalau kamu nyago sakit, pegang kakinya sini. Ya. Kalau kakinya ini dingin, pahanya panas, berarti nyawa dari ujung jari sampai dengkul ini sudah hilang. Ini tidak kasih dalam kitab Pak. Ini pelajaran ilmu langsung. Diajarkan guru anak, langsung anak praktek. Ngapo? Kalau kami ustaz biasa dipanggil wong Pak. Kalau nak meninggal dunia pasti manggil ustaz. Kebala laki bini manggil ustaz. Mau nak bercerian manggil ustaz. Biasa itu. Yang sakit manggil ustaz, apalagi nak mati ustaz tu lah duluan dipanggil. Menjual tanah lewat Pak RT dipanggil. Tidak manggil ustaz dia. Kapan kamu pegang di sini dingin, di paha sini panas, pengalaman anak tidak lama Pak. Berarti nyawa dari ujung jari sini sampai ke dengkul sudah hilang. Tidak lama ya. Pegang kaki kamu dingin tak? Tidak serius ya, kamu dingin makanan duluan. Lalu tidak sampai. Ya, begitu dicabut nyawa dari sini Pak, dari dengkul sampai ke pinggang, ya, Rasul mengeluarkan pesan untuk kita dulu. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Sembayang, sembayang, sembayang. Makanya Rasul katakan man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara ziharu. Dia potong ceramah ini.
dipotong Pak. Biar wong ndak semayang dia dengar. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, jelaslah kekafiran bagi dirinya. Yang ngomong bukan anak, ini hadis Pak, menyampaikan Rasulullah. Makanya kamu jemaah musola, jemaah masjid, jangan mudah-mudah Pak asidul khair. Khair aku. Jingok dulu wong tu semayang dak di musola ini. Semayang dak di masjid ini. Jingok NTP. Oh di musola dak kate, mungkin hari Jumat. Tunggui. Jumat tidak muncul, jingok dulu. Kalau dia tidak semayang Pak, dia tahu kewajiban sholat, dia tidak sholat, maka dia itu sudah kafir Pak. Jelas kekafirannya. Wong mati kafir, kamu khair ke? Tanggung jawab kamu di akhirat. Khair itu apa artinya? Kita bersaksi bahwa mayat ngomong baik, kamu jawab baik. Di malaikat kau ngomong baik sini kau. Kamu tahu dia tidak ada semayang. Oh jangan Pak, anak kalau ada dak kalah jawab khair Pak. Kaget dulu hasil khair itu. Kamu jika dia semayang, kita ini kan banyak manjo Pak. Rumah sebelah masjid, rumah belakang masjid, dak kalah datang ke masjid. Kaget dia sekali nak ke masjid, nak minta antar dia. Enggak ngerti dah kamu maksudnya. Pergi dewek ke masjid dak kalah, sekali ke masjid nak minta antar, nak depan pulau. Mati mamang itu. Baru nak ke masjid. Ya salam. Pak Harto tidak nolong kita Pak. Pangkat jabatan wallah tidak sedikit pun nolong kita Pak. Yang nolong kita amal soleh kita Pak. Ada tak kamu amal soleh? Pernah tak sholat berjamaah? Pernah tak kamu sedekah nih? Dr. Hakim minta ampun Pak. Di kuburan beliau terang menerang. Kenapa? Kalau sedekah itu Pak, itu kata Tuhan Pak Rasulullah ngomong, itu bisa menerangi cahaya kubur. Makanya cak mengaji alim itu Pak Haji Alim untuk gitu. Doakan beliau sehat ya. Di Palembang, dari Palembang. Besok balik ke Palembang. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ratusan masjid sudah dibangun Pak. Itu Pak kuburan beliau itu Pak terangnya bukan main Pak kalau beliau meninggal dunia. Mangkunya kamu cari di mana dia mengaji kira-kira bawa minta dikubur itu parah ilah Pak. Cuman tanya enggak lah dia parah kamu kira-kira macam itu ya. Kamu galak dekat beliau, ada ngaku ahli sedekah Pak, masya Allah. Itu menjadi sinar penerang Pak. Mangko jangan kita basah. Kapan celengan lewat itu ecak mencem, subhanallah. Malaikat mati ngantunya. Sedekahlah Pak, mumpung masih hidup nah, kaget dia senang. Kalau hidup apa istilah gitu, ada meninggal hari Sabtu begitu dia malaikat datang, nak nanya ada cahaya Pak. Bertanya dia siapa kau ni cahaya? Uji cahaya, oh Mat, aku nilai duit yang kau celeng hari Jumat kemarin. Kau pergi berjamaah di masjid, kau masukkan duit, aku nilai jadi sinar penerang. Ya Allah, Yesus Muhammad ini. Ternyata kau duit yang kau sedekah kemarin menjadi sinar penerang. Masya Allah. Mama, nyanyi 10 ditanya, ngaku kau kecil yang sinar, kau 1000 puluh mana? Nyanyi 10 sudah tahu ada sinar, jadilah masalah kurang. Udah pagi nanya ngaku kecil puluh Kau 1000 mah sedekah lah, woi, sudah besar sana, ya. Apalagi peringatan Maulid ini sedekah lah. Ini akan menjadi sinar penerang di alam kubur, Pak. Rasul dicabut nyawa dari sini, Pak. Salat. Siapa yang sengaja tidak melaksanakan salat, dia tahu keparduan salat, tapi dia tidak mau melakukannya, maka mereka jelas kekafirannya kata Rasul. Wong kafir tak perlu disolati, wong kafir tak perlu dimandi ke, wong kafir untal kalau disuruh sungin. Tidak kati apa kafir? Dia sudah jelas kekafirannya. Makanya wong yang tidak semayang jangan mudah-mudah kita nak ngoyer-ngoyer ke. Kita jingok dulu, apakah dia benar-benar melaksanakan ibadah ini atau memang dia tidak sholat karena ketidaktahuannya? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita tahu dia jemaah musola silakan. Ya, makanya tekankan urusan sholat ini Pak. Terakhir nyawa Rasul dicabut dari pinggang sampai ke gorgor Pak. Kalau kita Pak istighfar malam yughayir. Kalau nak minta ampun kata Rasul, minta ampun sebelum nyawa ada di sini. Karena kalau nyawa sudah ada di sini, tak pacak lagi kita nak ngomong apa-apa Pak. Tapi Rasul yang maksum, dosa yang sudah terampuni, masih bisa keluar satu kalimat dari kalam Rasul sebelum nyawa lepas dari tenggorokan beliau. Apa kata Rasul? As-salah, aw ma malakat aymanukum. Salat, dan perhatikan salatnya wong yang ada di sekitar kamu.
Kalau kamu adalah kepala rumah tangga, perhatikan sholat istri dengan anak-anak kamu. Kalau kalian pemimpin perusahaan, perhatikan sholat karyawan-karyawan kalian. Kalau kalian wali kota, perhatikan sholat masyarakat di kota Palembang ini. Kalau kalian gubernur, perhatikan sholatmu yang ada di Sumatera Selatan ini. Makanya menjadi pemimpin itu berat. Sayyidina Umar bin Khattab diunjuk jadi khalifah, menangis Pak, bukan bahagia. Beda dengan kita, nak jadi pemimpin tahan nyogok, tahan duit di wong, habiskan duit, jadi pemimpin Pak ditunjuk, lagi tidak galak. Kenapa? Beratnya bukan main Pak. Kenapa? Setiap kita Pak, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'yati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Begitu nyawa keluar dari kerongkongan ini, Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena Rasul meninggal, habis cerita kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.